dua anak ini ikut workshop UNICEF. Wow, oke. Terus? Kita workshop sendiri ada 21 anak. 21 anak, oke. Dan yang disabilitas hanya mereka berdua. Wow. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda Sobat Berita Jatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya, Hendro Dilaksono, dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Dan seperti biasa, saya ditemani narasumber hebat. Narasumber hebat yang hadir bersama saya hari ini adalah orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, mendampingi sejumlah anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka menemukan jalan untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu, memberikan makna untuk orang-orang di sekitarnya, dan yang paling penting, semua orang akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Dan siapa lagi? Dia adalah Mas Leo Arif Budiman. Apa kabar Mas Leo? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah selalu baik. Dia ini sebetulnya orang yang sudah teman lama. Kita lebih banyak ngopinya daripada ngobrol seriusnya. Jadi sekarang kan ketika kita ngobrol seperti ini juga gimana ya, agak canggung gitu ya. Biasanya ngerasani seseorang yang tidak boleh disebutkan namanya. Tadi sempat berpikir kita kapan-kapan bikin podcast untuk ngerasani dia, tapi ya akhirnya kita berpikir betapa tidak pentingnya podcast ini. Mas Leo, Anda ini seorang pengusaha, Anda ini juga orang yang sangat concern pada kegiatan kesenian, kebudayaan di Jawa Timur, di Indonesia. Beberapa kali Anda men-share foto-foto konser musik, jazz, macam-macam. Dan pada saat yang tertentu juga, Anda juga aktif mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini melakukan aktivitas yang kemudian orang mengenalnya sebagai disabilitas berkarya. Ini sebetulnya apa sih? Prosesnya kayak apa ini? Prosesnya nggak sengaja sih sebenarnya. Karena saya kenal mereka ketika mereka pameran lukisan. Tahun 2016 awal. Nah, saya datang di acara itu dan saya tertarik. Kebetulan saya sedikit-sedikit bisa membatik. Saya menawarkan diri untuk ngajari mereka membatik. Oh ya, awal dulu membatik dulu ya. Terus. Nah, dari situ karena membatik mungkin buat mereka sangat menjenuhkan. Buat kita aja jenuh ya. Terus. Akhirnya saya coba pendekatan yang berbeda dengan foto. Oke. Awalnya menggunakan HP. Nah, awal-awal memotret foto-foto levitasi itu, foto-foto yang terbang. Itu mereka sangat tertarik. Awal-awal yang suka motret Pina dan Omai. Hanya dua anak ini yang awalnya tertarik ya. Terus lanjut. Nah, berjalannya waktu, akhirnya Kiki mulai tertarik, terus ada anak baru Mukidi mulai tertarik. Nah, dan dari keempat anak itu yang semakin menonjol dan foto-fotonya semakin bagus itu dua anak itu. Setidaknya itu yang dulu awal-awal Mas Leo suka men-share foto-foto mereka di media sosial ya. Terus kemudian ada respon positif dari kawan-kawan yang lain. Dari dua orang itu berkembang, terus akhirnya gimana Mas tadi Mas? Nah, akhirnya kan menjadi 4 anak itu tadi. Ada Omai, ada Pina, terus tambah Kiking sama Mukidi. Tapi yang semakin fotonya keren itu dua anak ini yang terakhir, Kiking dan Mukidi. Nah,
pada tahun 2019, 2019, oke. dua anak ini ikut workshop UNICEF. Wow, oke. Terus? Kebetulan ada program dari UNICEF. UNICEF mendatangkan mentor dari Italia langsung. Dan mereka keliling dunia 11 negara. Kebetulan Indonesia yang didatangi Surabaya. Oh, oke. Karena dianggap kota ramah anak. Dari workshop selama 5 hari itu ada 1 hari yang untuk hunting. Peserta workshop sendiri ada 21 anak. 21 anak, oke. Dan yang disabilitas hanya mereka berdua. Wow. Dan mereka nggak ada masalah mengikuti itu? Tidak ada masalah. Orang-orang di sekitarnya ada masalah nggak ketika mereka terlibat di situ? Awalnya ya. Awalnya ya? Awalnya ya, karena waktu pemilihan kelompok, 2 anak ini hampir tidak ada yang mau milih. Kalau saya tidak menyalahkan mereka ya, mungkin buat mereka komunikasinya gimana. Karena 2 anak ini kan disutuli ya. Problemnya di situ berarti ya? Sebenarnya saya dari awal tuh, kebetulan saya mendampingin terus sama 5 hari itu, pingin 2 anak ini pisah. Nggak satu grup, tapi karena nggak ada yang milih, akhirnya terpaksa mereka satu grup, dipilih sama si Herbert, waktu itu namanya anaknya. Saya masih ingat banget. Nah, dari grup itu dia malah menjadi best grup di kelompok yang istilahnya dia nggak akan terpilih itu, akhirnya malah menjadi grup terbaik. Menjadi yang terbaik. Grup terbaik, dan Kiking dapat prestasi best photographer. Oh, itu berarti tahun berapa yang? 2019. 2019. Terus kemudian 2019 apa yang terjadi berikutnya? Nah, dari situ akhirnya orang-orang, teman-teman juga termasuk melihat prestasi anak-anak ini. Alhamdulillah banyak donatur yang memberikan Dukungan lah ya? termasuk membelikan kamera dan keperluan-keperluan fotografi. Oke. Dan Sobat Berita Jatim, asal tahu saja tahun 2021 kalau saya tidak salah ya, Mas Leo ini akhirnya mendapatkan penghargaan dari beritajatim.com. Waktu itu ulang tahun Berita Jatim yang ke-15, kita merasa perlu memberikan perhatian lebih pada beberapa orang yang memberikan kontribusi istimewa pada lingkungannya, dan Mas Leo ini salah satu orang yang kami pikir wajib untuk mendapatkan penghargaan itu. Mas Leo, saya pribadi beberapa kali melihat foto-foto kawan-kawan ini. Saya terbiasa dengan foto-foto, ya Mas Leo tahu lah, ada nama Mamu Ismuntoro dan lain-lain. Ini foto-foto yang jelas berbeda gitu ya, jelas foto yang berbeda. Setidak-tidaknya pada sisi pesan. Sejauh ini Mas Leo, bagaimana Anda melihat pesan yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan disabilitas berkarya ini? Pesan-pesan sebetulnya yang ingin mereka sampaikan di fotonya itu kayak apa sebetulnya? Pesan-pesannya itu sebenarnya mereka memotret dari hati ya mungkin. Yeah. Kalau untuk mengartikan sendiri saya juga masih meraba. Masih susah ya. Makanya saya sendiri, dan kebetulan sekarang di disabilitas berkarya ini ada Mas Mamu juga, ada Mas Eko, ada Anggi, terus ada Mas Robert. Kita masih sama-sama berjuang untuk anak-anak ini mendapatkan pendidikan formal. Oke. Karena dengan mereka bisa membaca, menulis, setidaknya mereka bisa menceritakan apa yang mereka foto ini. Sebetulnya mereka maunya apa sih ketika menunjukkan foto bunga dengan cahaya yang sedemikian ekstrim gitu kan? Kita juga penasaran sebetulnya maunya apa gitu ya. Contoh kayak kemarin terakhir ya, kita kebetulan jalan-jalan bareng sama teman-teman juga ke Malang. Salah satu anak namanya Omai yang Down syndrome itu, kebetulan 5 anak ini 4 bisu tuli, 1 Down syndrome. Omai ini memotret bunga yang menurut saya sangat romantis. Backgroundnya ungu, bunganya sendiri juga ungu tua. Ternyata di pertengahan jalan, waktu menuju pulang ke Surabaya, dia tuh menangis. Karena? Kan sama ibunya. Oh gitu. Ya, jadi sekedar informasi saja, kawan-kawan ini tinggal di Liponsos ya. Mereka tinggal di Liponsos, dan sebagian besar mereka yang tinggal di situ tidak tahu orang tuanya siapa. Meskipun seiring waktu ketika disabilitas berkarya ini naik daun, ternyata juga ada beberapa orang yang datang ngaku-ngaku sebagai orang tua mereka. Gitu. Ya,
sulit untuk mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Yang pasti akhirnya kita juga kemudian mencoba memahaminya bahwa anak-anak ini yang pasti sebetulnya butuh perhatian, anak-anak ini butuh dilindungi, dan mereka harusnya diberi ruang lebih untuk berkarya. Dan apa yang dilakukan Mas Leo bersama kawan-kawan, tadi disebutkan ada Mas Eko, Mamuk Ismuntoro, dan kawan-kawan yang lain, itu saya pikir sebuah langkah untuk membuka pintu-pintu itu. Yang terbaru Mas, kira-kira disabilitas berkarya ini rencananya apa yang sudah dilakukan di tahun 2021-2022 ini kira-kira apa aja? Tahun 2021 akhir kemarin, alhamdulillah kita sudah meluncurkan buku. Oh ya, ya. Buku karya 5 anak ini dengan judul Tutur Mata. Tutur Mata, ya. Kebetulan yang memberikan kata pengantar Bang Oscar, dan judulnya Tutur Mata, dan akhirnya judul kata pengantar Tutur Mata itu kita ambil menjadi judul dari buku itu. Oke. Yang dimaksud Mas Leo tadi, Bang Oscar, adalah Mas Oscar Matullah. Dia adalah pendiri dan pendiri Galeri Foto Antara. Beliau mungkin salah satu orang yang sangat concern untuk berbagi soal dunia fotografi pada orang-orang di sekitarnya lintas zaman ya. Biasanya kan beberapa fotografer senior dia juga agak kesulitan kalau misalnya mau ngomong sama fotografer-fotografer yang muda juga ngomong sama mereka mungkin agak kesulitan, tapi sepertinya tidak. Saya cukup kenal dengan Mas Oscar. Semoga dia juga nonton podcast ini. Apa kabar Mas Oscar? Ada Mas Leo di sini. Kita semoga punya kesempatan ngopi lagi kapan-kapan. Terus kemudian tadi gimana Mas setelah menerbitkan buku? Ini rencana selanjutnya kita ingin roadshow untuk bedah buku. Yang sudah dilakukan di mana aja nih? Sementara baru di Radio Suara Surabaya. Oke. Dan rencana berikutnya kita ingin ke beberapa kampus sama sekolahan disabilitas mungkin ya. Karena luar biasa. Hanya Surabaya saja atau rencananya sampai keluar kota? Rencana keluar kota juga. Tujuannya sih untuk memotivasi aja sih. Ya, menurut saya itu sangat penting ya bagian memotivasinya ini ya. Karena saya tahu pasti tidak hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, bahkan anak-anak di sekitar kita yang mungkin sebetulnya mereka tidak dalam kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, mereka juga tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya, mungkin karena alasan-alasan tertentu. Apalagi kemarin pandemi sekian tahun kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Setelah buku ini rencananya gimana Mas? Setelah buku ini? Nah ini pingin pameran lagi juga sih. Pameran beberapa kali kemarin udah pernah terlaksana juga pas Hari Disabilitas tuh bareng sama UNICEF juga dengan tema prokes. Terus pameran online juga pernah kan. Oke. Terus kemudian tahun ini, kalau tahun ini sendiri tahun 2022 rencananya mewujudkan pameran tadi atau mungkin ada yang lain lagi? Pameran, insya Allah kalau ada kesempatan ingin pameran lagi sama yang roadshow itu. Ya. Kemarin kalau nggak salah di sosial media Mas Leo memperlihatkan ini ya, piagam. Oh ya, itu piagam Kiking dan Mukidi ketika dia ikut workshop UNICEF. Yang berarti yang tahun 2019 itu ya. Dan karya mereka itu dipamerkan di Jerman. Itu luar biasa loh, betul-betul luar biasa. Banyak saya jadi ingat rasan-rasan kawan-kawan fotografer di Surabaya. Mereka juga pengen lah go internasional ya. Mungkin karena mereka tidak kenal Mas Leo sejak awal sehingga mereka tahunya bukan kenal Mas Leo, kenalnya Mas Supri. udah jangan dibahas Mas. Biarlah dia tenang di sana. Tapi saya pikir ini menarik Mas, apa yang Anda lakukan saya pikir menarik. Anda memberikan motivasi pada anak-anak ini, dan apa yang mereka lakukan itu memberikan inspirasi buat yang lain. Mungkin kalau dalam waktu dekat beberapa kegiatan hunting bareng itu mungkin akan sering dilakukan juga Mas ya. Pastinya. Karena seperti kemarin juga dilakukan seperti itu. Selama ini nggak ada masalah Mas, ketika ngomong hunting bareng itu kan berarti di wilayah terbuka, wilayah publik, nggak pernah ada masalah gitu ya? Nggak ada sih, nggak ada masalah. Dan salah satu dampak ketika mereka punya prestasi, istilahnya punya karya, itu mereka percaya diri Mas. Mereka malah percaya diri. Ya, itu yang penting saya pikir ya. Ya, itu salah satu yang membuat saya juga bangga dengan mereka ya. Mereka bisa percaya diri, yang tadinya minder karena istilahnya terkungkung hanya di lingkungan situ. Sekarang saya ajak keluar untuk kenal banyak fotografer juga, teman-teman yang lain. Itu salah satu membentuk karakter mereka percaya diri. Iya. Mas Leo, closing statement. Apa kira-kira yang ingin Anda sampaikan kepada penonton Berita Jatim TV ini?
supaya sikap mereka terhadap kawan-kawan anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak lagi seperti yang dulu misalnya, atau mungkin ada hal tertentu yang ingin Anda sampaikan? Yang utama, terutama buat keluarga yang anak-anaknya disabilitas, jangan disembunyikan. Karena masih banyak mereka yang malu. Berilah ke mereka kesempatan yang sama, ruang yang sama. Insya Allah ada kesempatan yang bagus untuk mereka. Oke, ini keren sekali ya yang dilakukan Mas Leo ini ya. Saya kenal dia sudah cukup lama, dan pembicaraan ini membuat saya berpikir bahwa dia lebih keren daripada yang saya bayangkan sekarang gitu. Mas Leo, terima kasih sekali sudah ngobrol dengan kita semua di sini. Dan Sobat Berita Jatim, seperti yang disampaikan oleh Mas Leo tadi, kita seringkali berpikir bahwa standar kesempurnaan itu ada yang di pikiran kita gitu. Sementara kalau kita melihat dengan perspektif berbeda, standar kesempurnaan itu ternyata bisa berwujud dalam bentuk apa saja. Dan bisa jadi Anda yang selama ini duduk sendirian di ruangan Anda, sebetulnya berpotensi untuk menjadi sesuatu seperti yang lain. Terima kasih sudah bersama saya di obrolan Kampung Besar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mas Leo. Sama-sama.